Kita akan masuk ke pembahasan pertama yakni apa sih sebenarnya si content writing ini, apa bedanya dengan tulisan yang lain, itu kita akan bahas. Ini jenis tulisan, mungkin teman-teman udah familiar lah ya dengan tulisan. Teman-teman yang kuliah mungkin udah akrab istilahnya dengan, tulisan akademik dan ilmiah kayak skripsi, tesis, disertasi, karya tulis, buku teks, diktat, dan sebagainya. Terus yang sebelah kanannya ini ada tulisan sastra dan kreatif nih, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sering baca novel, baca cerpen, baca puisi, atau malah sering nulis cerpen, nulis novel, nulis puisi, itu semua masuk dalam tulisan sastra dan kreatif. Terus yang bawah sebelah kiri itu ada tulisan jurnalistik. Mungkin teman-teman membaca Tempo, itu masuk semua tulisan yang ada di dalam Tempo itu, boleh dibilang jenis tulisan jurnalistik, ada beritanya, ada feature, ada opini, editorial, investigasi, wawancara. Itu salah satu jenis, tulisan yang mungkin sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Terus ada nih yang bawah, teman-teman mungkin familiar juga nih dengan yang namanya, manual book. Biasanya ini kalau teman-teman beli sesuatu, beli barang, itu kan biasanya ada dilampirin tuh buku, apa sih, bukan buku ya, selebaran. Itu juga masuk dalam kategori sebenarnya tulisan teknis dan spesialis. Itu ada banyak jenis-jenisnya juga. Terus content writing itu masuk di mana? Teman-teman bisa lihat nih sebelah kanan warna hitam ada telunjuk, itu namanya content writing. Dia masuk dalam kolam tulisan profesional dan bisnis. Dia fokus, ke bisnis, marketing, selling, branding, itu semua masuk di, content writing masuk di situ. Dia sama juga tuh dengan copywriting, bikin sosial media konten, email marketing, press release, itu semua tujuannya adalah untuk bisnis dan marketing secara keseluruhan. Sampai sini kebayang ya, teman-teman, posisinya si content writing ini tuh ada di mana sih? Kebayang ya? Aman? Sorry. Nah, berikutnya yang paling sering disamakan ini content writing sama copywriting. Mungkin ada teman-teman yang sampai hari ini mungkin masih kabur. Apa sih bedanya content writing sama copywriting? Teman, content writing itu adalah, edukasi. Kita tuh fokus memberi manfaat kepada pembaca. Sementara copywriting, dia itu fokusnya adalah jualan. Bikin kalimat, bikin kata-kata yang tujuannya untuk jualan, conversion. Jadi kelihatan ya bedanya. Content writing ke edukasi, copywriting itu lebih ke konversi. Makanya kalau kita lihat, bentukannya, content writing itu biasanya, jauh lebih panjang dibanding, karena copywriting tuh dia to the point, ngomong apa, dia jualannya itu. Kalau content writing, kita tuh lebih fokus untuk mengedukasi orang, memberi manfaat, menginformasikan sesuatu. Makanya tuh butuh bentuk, butuh kalimat, butuh paragraf yang panjang. Seperti itu. Kebayang ya sampai sini? Nah, kalau kita lihat tujuannya, definisinya, content writing itu adalah proses penulisan materi yang informatif di platform digital. Kita lihat lagi nih, tempatnya tuh ada di mana sih? Kalau berita biasanya tayang di koran, tayang di majalah, tayang juga di website. Kalau content writing itu dia tuh fokusnya hanya muncul di website atau media sosial. Itu. Kalau tujuannya tadi karena kita, fokusnya untuk jualan tapi nggak terlalu jualan alias soft selling, itu tuh content writing itu dipakai buat menarik perhatian audiens, menarik perhatian pelanggan, menarik perhatian orang-orang supaya mereka
tahu dengan keberadaan kita. Terus yang kedua adalah meningkatkan online presence. Ini content writing tuh ibaratnya brand dipakai sama orang-orang yang punya jualan itu untuk memperlihatkan diri mereka bahwa mereka ada loh. Terus yang ketiga adalah content writing ini tujuannya adalah untuk mendukung digital marketing goal secara keseluruhan. Kebayang ya definisi sama tujuannya. Nah, kita lihat contohnya ya, teman-teman. Ini adalah artikel yang ketika teman-teman browsing nih, cara mengatasi jerawat, ketik di Google seperti itu. Nah, yang muncul kemudian adalah website, baik itu brand, baik itu pemerintahan, baik itu institusi, itu tuh akan muncul tuh. Mereka tuh berlomba untuk muncul di halaman satu Google supaya orang notice, oh ada toh mitra keluarga, oh ada toh Halodoc, oh atau ada ya website yang namanya Klik Dokter. Dengan kita memperlihatkan diri kita, orang tuh akan ngeh, oh ada ya brand ini, ada ya brand itu misalnya. Kebayang ya sampai sini. Nah, jenis lain dari content writing ada juga yang dibilang blog post. Ini salah satu tulisanku. Tulisan ini sebenarnya pesanan, teman-teman. Jadi aku nulis ini terus aku dapat duit dari menulis ini. Ini adalah salah satu tulisan kalau di jurnalistik mungkin dibilangnya advertorial ya. Jadi meskipun ini promosi, aku membuat tulisan ini seolah-olah tidak sedang promosi kayak gitu. Jadi dibikin lebih personal karena ini sifatnya blog post, teman-teman. Artikel yang ditulis di blog. Jadi biasanya tuh kalau blog tuh dia lebih personal seperti itu. Ini salah satu juga sebelah kanan ini keluarga Hamzah. Ini adalah salah satu teman blogger juga. Dia menulis tentang ini judulnya Ketika Anak Berbohong. Ini salah satu jenis dari content writing. Sebenarnya bentukannya tuh kayak blog post sepersonal mungkin. Nah, contoh lain dari produk content writing itu adalah email marketing. Ini yang sebelah kiri ada email yang aku dapatkan dari Maisantika. Jadi ini ada email yang menginformasikan tentang keindahan Indonesia Timur. Kalau di Indonesia Timur itu ada loh pantai seperti ini, ada loh pantai ini. Nah, nanti di akhir di akhir tulisan akan ada soft selling ke hotel-hotel Santika yang ada di daerah pantai tersebut seperti itu. Terus yang sebelah kanan itu adalah Genius, email marketing dari Genius. Ini ngasih informasi tentang bahwa kita bisa loh memanfaatkan Genius saat kita liburan kayak gitu. Ini email marketing tujuannya sebenarnya adalah jualan produk. Kita akan ketika kita biasanya tuh kita submit ya di website atau di aplikasi itu biasanya email yang kita masukkan di situ nanti akan dikirimi email marketing. Nah, ini adalah salah satu produk atau kerjaan dari content writer, teman-teman. Ini adalah product description. Mungkin teman-teman sering ya belanja online, teman-teman kalau perhatikan di produk-produk yang teman-teman lihat di e-commerce itu ada tuh tulisan-tulisan satu paragraf, dua paragraf yang menginformasikan tentang satu produk atau menginformasikan tentang kategori produk kayak gitu. Ini punyanya Salora contoh adalah halaman untuk kategori kemeja anak laki-laki. Nah, ini adalah contoh dari pekerjaan content writing. Nah, kalau yang sebelah kanan itu adalah product description dari Garnier UV Invisible.
serum sunscreen. Ini jadi ada produknya, terus di samping foto ini, di samping gambar ini ada penjelasan tentang apa sih sebenarnya Garnier UV Invisible Serum Sunscreen. Kenapa kemudian description ini dibutuhkan? Tujuannya sebenarnya adalah untuk menginformasikan produk yang dijual. Um, Kalau misalnya ini tuh kalau kita ambil contoh offline adalah mungkin kita ke pasar ya. Teman-teman mungkin pernah ke pasar, ketika di pasar itu kita mendapati penjual yang menginformasikan tentang produk yang dia jual. Ini tuh sebenarnya sama saja. Kalau di pasar itu mungkin, penjual itu menginformasikan secara kalau di dunia digital, di online itu diinformasikannya itu melalui kata-kata, seperti itu. Nah, ini produk terakhir, menurutku ya, media sosial. Media sosial itu kan biasanya terdiri dari kontennya sama caption-nya. Jadi ada konten foto kah, video kah, terus di bawahnya nanti ada caption. Ini tuh, salah satu kerjaan sebenarnya dari content, writer. Jadi content writer yang mendevelop, strategi, sama caption sama teks yang ada di dalam media sosial yang dipublish di akun-akun Instagram brand. Ini contohnya Brodo, ada tulisan panjang tentang produk, terus yang sebelah kanan itu adalah Instagramnya menjadi content writer. Waktu itu aku nyobain kayak nulis artikel pendek-pendek di dalam di dalam satu video kayak gitu. Jadi yang tampil itu adalah teks, teman-teman. Sampai sini kebayang ya. Jadi tadi ada definisinya content writing, terus ada tujuannya content writing, sama ada contohnya. Kebayang ya, aman? Masih nyimak sampai menit ini? Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang target pembaca. Kenapa sih target pembaca ini penting? Karena um, ini kan kita menulis itu menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, makanya kita pengen tuh si tulisan yang kita bikin ini menghasilkan sesuatu. Makanya ketika kita menulis, ketika kita mendevelop satu content writing, kita tuh perlu paham kepada siapa sih kita berbicara, kepada siapa sih tulisan ini ditujukan. Menulis tanpa tahu siapa pembacanya, kayak peribahasa tuh bilangnya menabur garam di laut. Kita naruh garam di laut, padahal garam itu kan berasal dari laut ya. Dengan kata lain, menulis tanpa tahu siapa pembaca itu sebenarnya kita melakukan hal yang sia-sia sebenarnya, teman-teman. Oke, aman. Nah, ketika kita mau cari tahu tentang target pembaca, kita tuh perlu paham. Kita tuh ini aku breakdown ada 4 pertanyaan yang membantu kita mengetahui target pembaca kita. Ini yang sering aku pertanyakan ke dalam diriku ketika akan membuat tulisan. Kepada siapa sih saya menulis, siapa sih yang akan baca tulisanku ini, umur mereka berapa, apa masalah mereka, apa kebutuhannya, terus di mana sih platform di mana mereka paling aktif. Apakah mereka aktif di Instagram, apakah mereka aktif di TikTok, atau mereka tuh paling aktif di Google, kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita tuh menulis untuk satu target audiens tertentu, satu kelompok orang tertentu. Kita tuh nggak akan bisa tuh menulis satu tulisan, tapi tulisan ini ditujukan kepada semua orang. Misalnya, kita membuat satu tulisan tentang cara mengatasi jerawat. Nah, artikel cara mengatasi jerawat ini kan nggak mungkin akan dibaca sama orang nggak punya masalah jerawat. Atau misalnya kita bikin tulisan tentang cara mengatasi cara menjaga kesehatan mental. Kita tuh bikin tulisan ini buat orang yang peduli terhadap kesehatan mentalnya.
Kayak gitu, kita orang mau aware, tentang hal ini. Nah, sayangnya satu tulisan ini tidak akan works, tidak akan efektif kalau kita menyasar semua orang, menyasar semua orang dengan berbagai macam masalah. Jadi satu tulisan harusnya satu masalah, kayak gitu. Kebayang ya? Nah, berikutnya ini adalah, selain tadi pertanyaan-pertanyaan tersebut, ini adalah beberapa tips praktis yang bisa teman-teman pakai buat meriset, target pembacanya teman-teman. Yang paling, gampang itu sebenarnya kita ngecek tuh di komunitas, misalnya di grup WhatsApp, atau tadi Kak Royk ya, tadi yang membaca Quora. Quora kan, situs yang di mana orang tuh berkomunitas, berdiskusi di dalamnya. Nah, kita bisa ngecek tuh di situ. Kita masuk ke dalam Quora, terus kita cek apa sih pembicaraan, yang lagi hangat, kayak gitu. Kita masuk ke situ, cek pertanyaan yang muncul, terus kita pelajari gaya bahasanya mereka, orang yang ada di dalam situ, terus kita cari tahu apa sih sebenarnya masalah yang berulang di dalam percakapan tersebut, kayak gitu. Ini contoh yang aku ambil komunitas grup komunitas di Facebook, ibarat kata ini istilahnya, 2025. Nah, ibu hamil tuh biasanya punya banyak pertanyaan tuh, mau itu tentang, kehamilannya, mau itu tentang makanannya. Nah, di grup ini aku cekin nih, banyak ternyata ibu-ibu yang sering bermasalah tentang makanan yang aman, atau mungkin cairan yang berlebihan. Ibu hamil kan biasanya paling paling apa, paling paling punya banyak pertanyaan tentang makanan. "Makanan ini boleh nggak sih aku makan kalau hamil? Makanan ini apakah aman nih buat aku konsumsi selama masa kehamilan?" Kayak gitu. Itu riset, yang bisa kita lakukan, kita observasi di komunitas, grup WhatsApp, Facebook, Telegram, atau Threads, apapun itu. Terus, yang kedua adalah kita stalking, kita ngecekin nih, komentar-komentar yang mungkin, serupa di TikTok, di IG, di website. Di website kan biasanya ada kolom komentar ya, orang-orang bisa ngasih komentar. Nah, kita bisa baca tuh di situ, atau di YouTube, kita bisa cekin kolom komentar yang ada di YouTube tentang satu konten tertentu. Terus nanti dari situ kita akan bisa tahu, cara mereka ngomong tuh seperti apa sih kebingungan yang mereka hadapi, atau kebiasaan apa sih yang sering dilakukan sama audiens-audiens ini, kayak gitu. Ini, 2 cara yang paling sering aku lakukan, kalau mau riset target pembaca. Aku menyelam tuh di TikTok, aku pernah punya klien. Bayu kan identik dengan anak muda ya, aku tuh cara risetnya waktu itu adalah salah satunya dengan, masuk ke TikTok. Aku sebenarnya bukan pengguna aktif TikTok, tapi karena kebutuhan menulis mau nggak mau aku harus, riset di situ. Jadi aku scrolling, aku cekin komentar yang muncul, terus nanti dari situ dapat insight tuh, oh cara mereka ngobrol tuh seperti ini, istilah yang mereka pakai tuh adalah ini. Kayak gitu. Kalau sekarang tuh, apa ya bilangnya, Gen Z itu punya banyak singkatan. Salah satu yang aku ingat, yang baru aku tahu minggu lalu itu adalah Lovelang, kepanjangan dari love language, itu. Nah, nanti dari riset, kita akan bisa nih merumuskan tentang profil pembaca kita. Ini kita berandai aja ya, aku akan bikin tulisan nih, dari riset yang aku lakukan, aku punya profil pembacaku, adalah namanya Rani, usianya 27 tahun. Masalah yang dia hadapi itu adalah kulit kusam, terus mukanya juga sering jerawatan. Dia tuh paling aktif di TikTok, sama Instagram. Dia cuman aktif di 2 ini doang. Terus gaya bahasa yang dia pakai itu lebih casual, lebih santai, lebih ringan, terus sering pakai emoji-emoji, kayak gitu. Nah, persona, profile, pembaca ini, si Rani ini, kita bisa jadiin pegangan saat kita nulis. Jadi kita akan pakai, gaya bahasanya dia yang santai itu, kita akan
menyasar permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, kayak gitu. Kebayang ya? Jadi dari riset, terus bikin profil pembaca. Nah, setelah tadi kita paham tentang target pembaca kita siapa, kita akan melangkah ke proses yang paling penting dan paling lama. Proses content writing. Proses ini tuh aku bagi dalam 4 bagian ya, teman-teman. Yang pertama itu ini praproduksi, ini persiapan. Di sini tugas kita adalah untuk nyari ide, nyari data, nyari topik, nyari info yang relevan deh sama tulisan yang akan kita bikin. Terus yang kedua adalah proses produksi, proses menulis. Semua tuh ada di proses kedua ini, yakni proses menulis. Jadi idenya sudah ada nih, data-datanya sudah ada, topiknya sudah ada, informasinya sudah lengkap. Nah, kumpulan data-data ini kemudian kita proses nih, kita tuliskan, kita mulai menulis. Nah, setelah menulis, ini yang aku sering lakukan juga adalah evaluasi. Jadi tulisannya udah jadi, draftnya udah jadi. Tugas kita berikutnya adalah proofreading. Kita baca lagi tulisan kita cek lagi mana kalimat yang kurang, mana paragraf yang nggak nyambung, apakah eh, keseluruhan artikel ini tuh benar-benar bisa berdampak, bisa memberi pengetahuan, bisa memberi informasi, bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu. Jadi tulisannya udah jadi, kita edit. Terus jangan lupa di bagian ini kita juga ngecekin tuh typonya ada apa enggak, istilah-istilahnya apakah sudah bisa dipahami oleh si target pembaca kita. Itu semuanya dilakukan di sini. Terus yang terakhir adalah ya sharing. Kita publish tulisan kita ke platform, terus kemudian sebar ke media sosial. Kenapa menurutku kita penting menyebarkan si tulisan kita di media sosial? Tujuannya tidak lain adalah supaya kita dapat pembaca. Nggak mungkin tuh tulisan kita agak sulit, bukan nggak mungkin, agak sulit kemudian ketika kita menulis, terus kita berharap besok malam ini kita nulis, besoknya itu kita udah punya 1.000 pembaca, nggak mungkin. Kita butuh yang namanya share tulisan kita ke WhatsApp, boleh ke grup WhatsApp, teman-teman biar sering-sering tuh kirim tulisannya tuh ke grup WhatsApp-nya menjadi content writer. Jadi di situ kita teman-teman sharing tulisannya, terus nanti ada yang baca, terus nanti dapat feedback kayak gitu. Atau kalau mau enggak deh, bisa juga dua arah itu ya kita upload di media sosial, posting di Twitter, posting di Threads, atau bikin status di WhatsApp. Kan ada tuh status WA ya. Kita bisa share aja tuh linknya di situ. Terus kita kasih informasi kalau tulisan ini bercerita tentang apa kayak gitu. Kebayang ya? Jadi ada 4 keseluruhan, ada 4 proses content writing. Yang pertama kita nyari idenya, persiapan, terus kita proses produksi, mulai menulis, terus nanti proses ketiga itu adalah ngedit, proofreading. Terus yang terakhir baru kemudian tulisan kita publish, terus kita share ke media sosial atau WhatsApp, Telegram, boleh. Oh iya, satu lagi, semua ini bisa dikerjakan sendiri ya. Teman-teman bisa nulis mulai dari bisa berproses mulai dari persiapan praproduksi sampai publish itu teman-teman bisa lakukan sendiri. Kalau misalnya teman-teman punya teman yang juga tahu cara membaca tulisan dengan benar, itu teman-teman bisa share tuh tulisan itu untuk di proofread, kasih lihat dia supaya dia baca, terus nanti minta feedback-nya dia, apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki, atau apa yang mungkin masih butuh improvement kayak gitu. Nah, menariknya di kelas ini kita bisa teman-teman nanti nulis, nanti dapat feedbacknya dari aku kayak gitu. Jadi biar teman-teman paham, oh ternyata masih ada peluang yang bisa kita improve, masih ada ruang yang bisa kita improve, masih ada kalimat yang mungkin bisa kita perbaiki kayak gitu. Kebayang ya? Ini ada 4 proses content writing. Nah, berikutnya adalah kita
Oh, ini sebenarnya nggak mengulang, tapi kita kita cek lagi ya satu-satu. Tadi ada praproduksi, tujuannya tadi adalah untuk menentukan arah tulisan kita cek, trennya seperti apa, masalah pembaca apa, insight dari media sosial tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nah, di tahap praproduksi ini kita tadi kumpulin data, cek sumber valid yang bisa menguatkan konten kita. Terus, memilih yang paling penting sih, memilih topik yang spesifik dan sesuai sama target pembaca. Terus terakhir itu kita bisa cekin nih kata kunci yang bisa kita pakai untuk menentukan untuk tulisan kita ini, kayak gitu. Kita bisa cek juga tuh konten yang artikel-artikel yang sudah ada tuh kayak gimana sih, semuanya itu di tahap ini. Kalau kita misalnya menulis untuk brand itu kan punya kompetitor. Kompetitor itu bisa kita cekin gaya bahasanya seperti apa, informasi yang dia sudah tulis, sudah publish itu apa aja, kayak gitu. Terus tadi produksi, tujuannya tuh adalah menyusun tulisan supaya, tulisan kita ini terstruktur. Kalau teknisnya sih kita bisa jabarkan masalah pembaca di paragraf pertama, terus artikel ini, tulisan ini kita susun dalam poin utama yang runut dan jelas, supaya orang nggak bingung sama tulisan kita. Terus yang paling penting adalah gunakan gaya bahasa sesuai dengan audiens. Terus terakhir kalau di dalam tulisan itu biasanya kita tutup pakai call to action. Action itu adalah, istilahnya kalimat, kata-kata yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kalau nggak ada CTA, call to action, teman-teman bisa kasih aja insight, kesimpulan dari apa yang sudah dituliskan dari awal tengah sampai akhir, kayak gitu untuk proses penulisan. Terus setelah menulis, kita ngedit ya teman-teman, cek typo, ejaan, tata bahasa, terus cek alur, logika, kekuatan pesan satu tulisan apakah sudah oke apa belum. Terus kita cekin nih apakah artikel ini kita bisa bikinin, heading sub-sub heading, apakah perlu bullet point, kayak gitu. Terus yang terakhir, minta feedback. Baik bisa minta feedback ke teman atau minta feedback ke, editor bagi teman-teman yang mungkin bekerja di dalam satu perusahaan atau media bilangnya. Terus ini terakhir adalah publish, tujuannya adalah untuk menjangkau pembaca sebanyak mungkin, upload tulisan, share linknya di grup WA, status, media sosial, kayak gitu. Terus menarik adalah kita bisa cek ini respon orang ketika kita mungkin sudah share tulisan tersebut di grup WhatsApp, di status WA mungkin, sama status, sama media sosial, kayak gitu.